Selamat datang di channel saya kali ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi manajemen rumah sakit, yaitu rencana strategis rumah sakit yang disebut dengan Renstra Rumah Sakit. Renstra Rumah Sakit ini adalah panduan yang membantu rumah sakit dalam merencanakan dan mencapai tujuan jangka panjang. Dalam video ini kita akan menggali tentang contoh dari Renstra Rumah Sakit daerah Dr. Saiful Anwar di Malang. Jadi pastikan untuk tetap menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Rencana strategis merupakan suatu dokumen resmi perencanaan suatu organisasi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yang menetapkan arah dan tujuan pelayanan dikembangkan dicapai di 5 tahun mendatang. Salah satu landasan hukum dalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar tahun 2019 sampai 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta ada Perda Jatim Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan dari Renstra Rumah Sakit ini. Yang pertama, memberikan gambaran rencana jangka menengah pengembangan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan bidang kesehatan. Yang kedua yaitu menyelaraskan antara perencanaan, pelaksanaan, serta pencapaian indikator secara berkesinambungan selama 5 tahun ke depan. Tujuannya yaitu terwujudnya rumah sakit berstandar internasional yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan indikator kinerja. Tujuannya adalah nilai hasil survei akreditasi rumah sakit dan tingkat kemandirian rumah sakit. Sasarannya yaitu meningkatkan efisiensi mutu pelayanan dan pendidikan. Yang kedua itu meningkatkan tata kelola yang profesional dan akuntabel. Nilai dasar dalam Renstra Rumah Sakit ini yang pertama yaitu respect. Pelayanan yang diberikan dengan ikhlas tanpa membedakan status sosial. Yang selanjutnya yaitu safety. Pelayanan harus menjamin keselamatan bagi pasien dan keluarga serta petugas rumah sakit agar terhindar dari bahaya atau ancaman atau kejadian yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya yaitu sinergi. Sinergi ini yaitu sifat yang saling membantu. Selanjutnya yaitu akuntabel. Pelayanan diberikan transparan dan harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu penentuan dalam Renstra berdasarkan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Strength ini disebut juga dengan kekuatan, yaitu status akreditasi internasional, penyelenggaraan rumah sakit pendidikan, spesifikasi kompetensi SDM yang memadai, jenis peralatan kedokteran yang lengkap, adanya pelayanan subspesialistik, dan adanya standar prosedur operasional pelayanan. Yang kedua yaitu weakness. Weakness ini yaitu disebut juga dengan kelemahan, yaitu belum diterapkan PPK yang ada, kurang efisien pelayanan sebagai kompensasi proses pendidikan, masih terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sesuai standar, dan belum terpenuhinya sarana prasarana sesuai standar. Yang ketiga yaitu opportunity yang disebut juga dengan peluang, yaitu pelaksanaan sistem rujukan online, perkembangan teknologi informasi dan dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi kesehatan, kerja operasional pihak ketiga ke penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan.
Yang keempat yaitu threat, yaitu disebut dengan ancaman, yaitu pembayaran klaim BPJS yang tidak tepat waktu. Selanjutnya yaitu sistem rujukan yang ditetapkan BPJS selalu berubah. Selanjutnya regulasi izin praktek dokter, pelaksanaan sistem rujukan online. Semakin banyaknya rumah sakit swasta baru yang berstandar internasional yang berdiri di Malang, dan Undang-Undang Keterbukaan Info Publik dan Perlindungan Konsumen. Pertama, strategi untuk meningkatkan SO, yaitu disebut dengan kekuatan dan peluang. Pertama, peningkatan pengembangan pelayanan sesuai dengan kebutuhan revolusi industri. Yang kedua yaitu meningkatkan sistem jejaring rumah sakit melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kerja sama operasional. Yang kedua yaitu strategi untuk meningkatkan WO, itu disebut dengan kelemahan dan peluang. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi SDM rumah sakit. Yang kedua mengembangkan pelayanan online. Yang ketiga pengembangan SIM RS. Yang ketiga yaitu strategi untuk meningkatkan kekuatan dan ancaman. Pertama, pengetatan jam dinas dokter di RSSA. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang keempat, strategi untuk meningkatkan WT, yaitu disebut dengan kelemahan dan ancaman. Pertama yaitu penerapan PPK, yaitu penyelenggara pelayanan kesehatan di semua unit pelayanan oleh seluruh pemberi pelayanan. Yang kedua yaitu meningkatkan implementasi regulasi pelayanan sesuai dengan SNARS, yaitu Standar Nasional Anggaran Rumah Sakit, akreditasi rumah sakit. Adapun visi dan misi dari rumah sakit ini, yaitu visinya yaitu terwujudnya masyarakat Jatim yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang berpartisipatoris, inklusif melalui kerjasama, kerja bersama dan semangat gotong royong. Misi dari rumah sakit ini yaitu terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga info tentang rumah sakit ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan membantu dalam pengelola rumah sakit. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat.